obviously, I have no limit when I get angry, and like obviously he said that I need help with that because people are generally saying to me, one of you are gonna end up dead, like, and I fully believe that I'm quite capable of killing him, or I'm gonna end up being in prison. Kata-kata itu berasal dari rekaman suara seorang model OnlyFans yang diucapnya beberapa minggu sebelum ia membunuh kekasihnya. Beberapa orang dekat telah memberikan peringatan tentang hubungannya, dan meskipun beberapa tindakan telah dilakukan, namun itu tidak cukup untuk menghentikan perilaku buruknya. Siapa sebenarnya sosok wanita berambut pirang dan berkulit putih itu? Apa pemicu di balik tindakannya? Dan bagaimana akhir dari kisah seorang ibu dari 4 anak yang tega menghabisi nyawa kekasihnya itu? Sebelum masuk ke dalam cerita, kami mengingatkan bahwa semua kejadian ini berdasarkan dari kisah nyata. Tanpa menunggu lama, selamat datang di Garis Kisah. Pada bulan Maret tahun 2000, lahir seorang anak laki-laki yang terobsesi akan sepak bola bernama Bradley Lewis. Ia dibesarkan di Bristol, Inggris. Ayahnya bernama Steve serta ibunya Rachel adalah orang dermawan, dan mereka memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Saat bersekolah di St. Stephen's Junior School, karena kepribadiannya yang luar biasa, ia dikenal sebagai pemuda yang dicintai, persis seperti apa yang diharapkan oleh pemuda Inggris manapun, dan hampir seluruh kerabatnya menyetujui akan fakta ini. Di usianya yang ke-14 tahun, ia mulai menarik perhatian seorang gadis yang 1 tahun lebih tua darinya, bernama Abigail White. Tetapi Abigail tidak sama dengan Bradley. Ini dikarenakan faktor masa kecilnya yang sulit. Terlihat ketika ia baru berusia 2 tahun, ayahnya mulai memukuli ibunya dengan kejam. Setelah itu, keadaan tidak menjadi lebih baik. Ketika di usianya yang ke-4 tahun, ibu dan ayahnya memutuskan untuk berpisah, dan kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang dimana menjadi ayah barunya. Selang setelah ibunya menikah, ia mulai kerap dilecehkan secara fisik oleh ayah tirinya, yang akhirnya ia diharuskan dibawa ke panti asuhan. Meskipun kemudian tinggal bersama kakek neneknya, pendidikannya tampak terganggu karena perilaku buruknya, dan ia juga sering dikeluarkan dari sekolah. Karena mengalami beberapa masalah mental dan emosional, ia kemudian diresepkan antidepresan di usianya yang ke-13 tahun. Di masa dewasanya, kehidupan Abigail tidak berjalan normal. Ia tidak mencoba untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan tetap dan malah mengambil pekerjaan sebagai penggiat di salah satu aplikasi yang terkenal karena banyaknya jumlah pekerja. Aplikasi itu adalah OnlyFans yang memungkinkan pengguna akun bisa berbagi gambar apapun yang mereka suka dengan penggemar berbayar mereka. Menjuluki dirinya sebagai The Fake Barbie Girl, Abigail White yang menggunakan nama Mitzi Lewis di akunnya, mulai memposting konten dirinya yang berkaitan dengan dunia orang dewasa, di mana di tahun pertamanya, ia berhasil menghasilkan lebih dari 50.000 pounds atau sekitar 900 juta. Tetapi itu tidak bertahan lama, di saat ia harus rela kehilangan sekitar 75% audiensnya yang berpengaruh terhadap finansialnya. Abigail akhirnya mengandalkan Bradley untuk mendapatkan penghasilan lebih, tetapi karena kecilnya aliran pendapatannya, pertengkaran pun kerap terjadi di keluarga mereka. Dan di saat hubungan mereka dirasa memburuk, tanpa tujuan yang jelas, Abigail mengaku bahwa ia telah tidur dengan banyak pria, dan ia juga kerap menuduh kekasihnya dengan mengatakan bahwa Bradley adalah sosok yang manipulatif dan tidak setia. Ibu Bradley yang membencinya mengetahui bahwa putranya tidak diperlakukan dengan benar, juga para kerabat yang sempat memperingatkannya dan mengatakan bahwa Abigail adalah sosok wanita yang berbahaya dan gila. Mengenai hubungannya dengan Bradley, Abigail yang seringkali mengunggah postingan di sosial medianya, ia kerap mencoba untuk menggambarkan citra pasangan yang sempurna kepada orang lain. Namun, dengan media sosial yang kita tidak pernah bisa yakin apa yang terjadi di belakangnya, dari satu akun Instagram miliknya yang tidak diketahui siapa yang membuat, dan akun TikToknya yang hingga saat ini kita masih bisa lihat, dengan jelas mengungkapkan sekilas tentang kebenaran hubungan mereka yang berjalan buruk. Berbicara tentang hubungan dengan sahabatnya, ada satu rekaman pesan pribadi dari Abigail yang sedang menghina dan mengkritik sosok kekasihnya itu. I don't believe a word that comes out of that boy's mouth.
I have to beat the living daylights out of him for him to tell me the truth, and he still don't tell me the truth. He only tells me the truth when he thinks I'm gonna kill him. Like when I get a knife out. Oh, I just don't get this kid. Obviously, I have no limit when I get angry, and like obviously he said that I need help with that because people are generally saying to me, one of you are gonna end up dead. Like, and I fully believe that I'm quite capable of killing him if he hurts me again, or I'm gonna end up being in prison. Beberapa hari setelah rekaman suara itu, pada tanggal 19 Maret, Abigail mengambil satu tindakan di mana ia benar-benar menutup lengan Bradley yang menyebabkan luka besar dan membutuhkan perawatan medis. Tetapi Bradley yang memiliki jiwa lembut dan tidak ingin membuat Abigail dalam masalah. Ketika dokter bertanya apa yang terjadi, ia menutupinya dan memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan pada tanggal 25 Maret, setelah semua peringatan diberikan melalui pesan teks juga suara, akhirnya hubungan mereka mencapai klimaks, di mana hal brutal terjadi dan tidak ada satupun yang dapat merubah kejadian itu. Semuanya dimulai pada sore hari, di mana beberapa bulan terakhir, ketika hubungan mereka berjalan buruk, Abigail menikah dengan Bradley 1 minggu sebelum ia benar-benar membunuhnya. Pada pukul 5 sore, sebuah kamera CCTV berhasil menangkap Bradley, Abigail, dan teman-teman yang bernama Ryan dan Louis tiba di sebuah bar bernama Horseshoe Pub. Mereka kemudian berjalan ke sebuah taman di bar tersebut. Abigail yang telah mengkonsumsi kokain beberapa menit sebelumnya, dalam suasana hati dan amarah yang sulit dikendalikan, Abigail yang hampir tidak terkendali, menampar seorang pria yang mengakibatkan punggungnya dipukul dan membuatnya terjatuh ke tanah sebelum akhirnya dipisahkan. Temannya yang bernama Alfie menawarkan untuk memberi mereka tumpangan. Keduanya menerima tawaran itu dan dilaporkan bahwa di sepanjang jalan kepulangannya, mereka masih saja bertengkar. Begitu mereka tiba, Bradley mengatakan sesuatu kepada Alfie. "Aku akan mati ketika aku pulang." Alfie yang khawatir akan hal itu, ia memutuskan untuk memberikan Bradley nomor ponselnya. Selang 10 menit sekitar pukul 8 malam, kejadian itu pun terjadi. Di mana pada saat itu, sebagian besar keluarga menikmati waktu istirahatnya. Ada suara jeritan yang datang dari Abigail. Ia berteriak dan mengatakan, "Tolong, aku tidak bisa lewat. Bisakah seseorang memanggil ambulan?" Ia tidak bernafas. Tetangganya yang bernama Nyonya Kundi merespon suara jeritan itu. Dan di saat berlari menghampiri rumah tersebut, ia melihat Bradley yang terbaring telentang di dapur, dengan darah yang menutupi lorong rumah dan sebuah pisau yang berlumuran darah. Dalam keadaan panik dan terkejut, Nyonya Kundi segera menelepon panggilan darurat. Ketika petugas kepolisian tiba di lokasi, mereka mulai melakukan perawatan medis. Dengan noda darah Bradley yang ditemukan di seluruh rantai, mereka juga menemukan sebuah baju dan beberapa item pakaian lainnya yang telah berlumuran darah. Abigail yang bertindak seolah-olah ia ketakutan. Ia mengklaim bahwa Bradley telah menikam dirinya sendiri setelah kejadian perdebatan di antara mereka. Tetapi petugas tidak percaya dengan kesaksiannya, karena dirasa tidak masuk akal jika Bradley melakukan hal seperti itu. Meskipun pada saat itu Abigail diizinkan untuk menemani Bradley ke rumah sakit, pihak kepolisian terus mengawasinya. Di saat sudah dilarikan ke ruang operasi, dengan berbagai tindakan, sayangnya, tidak ada yang bisa tim medis lakukan untuk menyelamatkannya, karena Bradley telah kehilangan terlalu banyak darah. Dan pada pukul 1:30 pagi, akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian lalu memberitahu keluarga Bradley. Ketika petugas tiba di rumah mereka, perasaan hancur dan amarah terlihat dari tangisan kedua orang tuanya. Meskipun kematian Bradley tidak bisa diubah, atas kejadian yang menimbulkan banyak pertanyaan. Pemeriksaan terhadap tubuh Bradley pun menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah karena luka tusuk di bagian dada, melalui celah di antara tulang rusuk dan akhirnya masuk ke jantungnya. Menurut laporan beberapa teman yang datang melaporkan bahwa tak lama sebelum kematiannya, Bradley mengaku berselingkuh, dan hal ini rupanya membuat Abigail sangat marah. Mendengar kesaksian itu, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk secara resmi menangkap Abigail karena dicurigai melakukan pembunuhan. Selama diinterogasi, Abigail memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan apapun, dan sebagai gantinya, ia membuat pernyataan resmi yang dibuat oleh dirinya dan pengacaranya kepada pihak kepolisian. Di dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa Bradley berencana untuk melukai tubuhnya, sehingga Abigail mengambil pisau yang digenggamnya untuk kemudian membuangnya keluar.
Abigail kemudian berlari ke lorong rumah dengan pisau di tangannya. Tetapi Bradley berhasil menyusulnya, dan ketika ia akan membuang pisau tersebut, Bradley meraih pergelangan Abigail dan menusukkan pisau itu ke dadanya. Alih-alih untuk tidak dihukum atas kejadian itu, petugas yang tidak mempercayai cerita tersebut, 2 bulan setelah kematian Bradley, akhirnya Abigail menerima tuntutan atas dasar pembunuhan, dan ia sekarang harus bertanggung jawab penuh atas kematian Bradley. Dengan menyisir bukti dari telepon Bradley, 1 bulan sebelum kematiannya, ditemukan ratusan pesan ancaman yang dikirim oleh Abigail. Abigail mengirimi Bradley sebuah pesan yang berisi, "Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan menikahmu." Ia bahkan mengancam akan membunuh ibu Bradley di depannya, dan hanya 6 hari sebelum kematiannya, ia melakukan beberapa pencarian di situs Google terkait dengan artikel tentang tusukan. Dengan bukti kuat kekerasan antara keduanya adalah luka tusukan di lengan dan fakta luka kematiannya. Setelah 12 jam pertimbangan, akhirnya hakim memutuskan bahwa Abigail White bersalah atas pembunuhan terhadap Bradley Lewis dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 18 tahun penjara, yang dimana hal ini menjelaskan bahwa paling cepat ia bisa bebas pada bulan Oktober tahun 2039. Kematian Bradley membawa begitu banyak kesedihan bagi keluarga dan orang yang mengenalnya. Terlihat ratusan orang yang menghadiri pemakamannya menunjukkan banyak bukti akan hal itu. Melalui situs GoFundMe, pada saat itu terkumpul hampir 7.000 pound atau sekitar 1,3 miliar untuk membantu pemakamannya yang sisanya disumbangkan ke sebuah perusahaan amal. Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2021, Bradley Lewis akhirnya dikremasi di Westerly Crematorium. Selama proses ini, salah satu manajer sepak bola yang pernah melatihnya di masa kecil berkata, "Ia adalah salah satu anak paling baik yang pernah kami temui. Ia sosok yang sangat tenang, ramah, dan sopan. Salah satu orang baik yang kami kenal dalam hidup. Seperti hal ayahnya, ia akan sangat dirindukan oleh banyak orang yang mengenalnya."